Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kamu kepada Baitul Maqdis, al-ardul muqaddasah, yang telah dicatat oleh Allah untuk kamu memasukinya. Wala tartaddu ala adbarikum. Dan janganlah kamu berpaling daripada memasuki Baitul Maqdis. Keluar daripada Mesir, daripada Sinai, menuju ke Baitul Maqdis, dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata mereka mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di Baitul Maqdis ini ada orang-orang besar, gagah perkasa, dan kita tak akan masuk ke Baitul Maqdis sehingga mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kita akan masuk. Mereka melihat bahwasanya macam mana berhadapan dengan satu kekuatan mereka yang mempunyai tubuh badan yang cukup luar biasa kekuatannya, sehingga mereka Bani Israel mengatakan, kita tak mampu berhadapan dengan mereka. Macam mana nak berperang dengan orang yang kekuatannya luar biasa, yakni tubuh badannya pun jauh lebih besar berbandingkan kepada Bani Israel. Macam mana nak berperang dengan mereka? Dengan senjata apa nak berperang? Dikatakan bahwasanya mereka orang-orang Jabbarin, tubuh badannya lebih besar berlipat kali ganda daripada Bani Israel, macam raksasa. Allahu alam betul atau tidak. Falhasil dikatakan mereka mempunyai kekuatan yang amat luar biasa. Kalau manusia biasa berhadapan dengan peperangan, tak akan mungkin mampu melawan kepada mereka. Agaknya ketika Nabi Musa mendapat arahan daripada Allah mengajak kepada Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis itu, agaknya Allah tahu atau tak tahu kalau di Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang punya kekuatan luar biasa. Yang cipta mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka Bani Israel menilai arahan daripada Allah kepada Nabi Musa untuk masuk Baitul Maqdis. Katanya mereka tak mampu, sebab di situ ada orang-orang yang gagah perkasa. Yang suruh kamu masuk itu siapa? Kan yang cipta orang yang gagah perkasa itu juga. Tidakkah mampu yang menciptakan mereka untuk gagah perkasa diciptakan jadi lemah? Mampu. Hanya adakah kita ketika diperintah itu merespon atau tidak? Maka mereka yang berada di Baitul Maqdis kaum Bani Israel waktu itu diperintahkan dan enggan untuk masuk. Maka datang dua orang bernama Yusha bin Nun dan juga Kalib mengatakan kepada Bani Israel, kita masuk ke pintu Baitul Maqdis, Allah akan bagi pertolongan melawan kepada mereka. Ini bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya senjata, tapi pertolongan daripada Allah akan datang kepada kita kalau kita mematuhi perintah Allah. Sampai pintu Baitul Maqdis saja kita akan diberikan pertolongan. Mereka enggan. Idhab anta warbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, engkau pergi saja dengan Tuhanmu, kita duduk sini tunggu. Fa innaha muharramatun alaihim. Ini hukumannya dari Allah. Baitul Maqdis diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel yang hidup pada waktu itu, yang enggan untuk memasuki Baitul Maqdis. Diharamkan oleh Allah selama 40 tahun. Daripada Sinai itu untuk pergi ke Baitul Maqdis 40 tahun. Jadi orang yang tak tentu arah, yang tak punya tempat untuk menetap, tak punya kampung, tak punya negeri, tak punya apa. Perjalanan daripada satu destinasi ke tempat yang lain, esok pagi keadaan berubah. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, berubah sampai 40 tahun. Tak tentu hala tuju kemana mereka akan pergi. Lalu bagaimana makan minumnya? Subhanallah, Allah hantarkan al-manna wassalwa. Mereka mau bercocok tanam tak boleh, karena setiap hari mereka kena berjalan bermusafir untuk masuk ke Baitul Maqdis walaupun tak masuk-masuk. Macam mana mereka nak makan? Allah berikan makanan al-manna wassalwa, diturunkan makanan, tapi hukuman tetap berlaku, tetap berlangsung 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena generasi yang hidup di zaman itu selama 40 tahun, yang hidup di zaman Nabi Musa yang enggan untuk masuk ke Baitul Maqdis, dimatikan semuanya oleh Allah. Tak seorang pun daripada mereka yang masuk Baitul Maqdis. Yang masuk generasi yang lahir dalam masa 40 tahun.
Tapi yang selama bersama dengan Nabi Musa yang enggan, semuanya dimatikan oleh Allah tanpa masuk Baitul Maqdis. Oleh sebab itu Nabi Musa ketika sampai ajalnya kepada Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, dekatkan aku ke Baitul Maqdis walaupun sejauh orang melempar batu." Kubur Nabi Musa di luar Baitul Maqdis.